Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak semua, selamat pagi. Pagi, Pak. Sudah siap untuk belajar? Sudah, Pak. Kalau sudah siap untuk belajar, silakan kita lokalnya menyiapkan dulu, kemudian baru berdoa kepada Allah. Silakan kita lokal. Siap, Brak. Hormat, Brak. Tegak, Brak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terima kasih anak-anak semua. Mudah-mudahan pagi hari ini bisa kita belajar dengan baik dan kita berdoa supaya semua yang hadir hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita sebagai amal sholeh dimasukkan kita ke dalam surga. Nah, Bapak sekalian, pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Ayo semuanya berdiri dulu. Ya, ayo kita akan nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, siap? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Maju, maju. Nah, Bapak sekalian, tadi kita sudah bernyanyi bersama-sama Garuda Pancasila, itu menunjukkan rasa nasionalisme kita. Nah, Bapak sekalian, makanya hari ini kita mulai belajarnya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tolong ya didengar. Bapak akan ambil absen sesuai dengan urutan namanya. Oke? Saskia, Serlin, semuanya hadir. Berarti hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa belajar dengan baik dan kita bisa menjadi orang pintar. Oke, untuk konsentrasi kita. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Nah, Bapak sekalian, Bapak mau bertanya ini. Siapa yang tadi malam sudah baca Al-Quran? Bagus, baca Al-Quran berarti ada ya. Nah, karena dari asesmen awal, Bapak sudah melihat anak-anak Bapak itu sudah bisa baca Al-Quran seluruhnya. Malah dari asesmen awal itu Bapak temukan ada anak kelas 4 ini yang sudah juara MTQ, tartil dan tilawah. Bagus itu, tepuk tangan tuh ya. Berarti sudah bisa baca Al-Quran ya. Yang kedua, siapa yang sudah pernah membaca surat Al-Hujurat? Wah, bagus. Berarti sudah pernah baca surat Al-Hujurat ya. Waktu MTQ ya? Bagus. Waktu MTQ itu ada surat Al-Hujurat juga. Bagus. Makanya hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Hujurat ayat 13. Tujuannya apa pelajaran kita? Setelah anak-anak Bapak belajar tentang surat Al-Hujurat ini, pertama, anak-anak Bapak bisa membaca surat Al-Hujurat itu dengan tartil sesuai dengan hukum tajwidnya. Itu yang pertama. Yang kedua, anak Bapak bisa mengetahui arti dan isi kandungan surat Al-Hujurat ini. Bapak mengatakan kepada kalian, nah, bagi orang yang membaca Al-Quran itu dia akan dapat pahala. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, orang yang membaca Al-Quran itu satu huruf dari Al-Quran. Kemudian dalam kata Rasulullah, satu huruf itu bukan alif lam mim, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berapa itu? 3. Apa kata Rasulullah? Maka akan diberi pahala satu huruf itu, satu kebaikan akan menjadi 10. Kalau alif lam mim berapa huruf? 3. Kalau 3 huruf. Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? 8. Kali 10. 190 kita kan cuma membaca Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi. Gimana kalau kita tidak baca Al-Quran? Makanya hari ini kita harus membaca Al-Quran. Untuk itu, silakan anak-anak Bapak keluarkan buku tulisnya dan Al-Qurannya. Silakan dikeluarkan. Silakan.
Akan Al-Qur'annya dikeluarkan semuanya buku tulisnya. Nah, cari surat Al-Hujurat ayat 13 itu. Dia juz ke-26, surat ke-40. Nah, kedua. Nah, kalau sudah ketemu, berarti kita akan membaca surat Al-Hujurat ini. Nah, Bapak akan tampilkan bacaan surat Al-Hujurat ini. Bisa dengar Bapak dan lihat Al-Quran itu ya? Nah, lihat Al-Quran itu. Bapak baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wal untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Tuh. Nah, coba nak dengarkan bacaan yang kedua ini ya. Bacaan yang Bapak sayangkan nih. Ya, depan. Perbedaan bacaan yang Bapak baca dengan yang kamu dengar tadi? Ada. Yang Bapak baca tadi cepat-cepat ya? Yang kamu dengar sebentar ini ada yang dipanjangkan, ada yang diringkan. Ya kan? Nah, sekarang karena itu Bapak membacanya salah, kita harus mencarinya. Kenapa surat Al-Hujurat itu kenapa dibaca panjang dan kenapa dibaca no? Nah itu, makanya dari itu kita akan cari bersama-sama. Bapak akan bentuk kelompok, 2 kelompok saja, kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 selin, duanya, kemudian ada anggotanya 5 orang ya. Kelompok 2 Nasra, yaitu ketua kelompoknya. Kerjanya apa? Kerjanya adalah men-searching, mencari hukum-hukum mat atau tajwid yang ada dalam surat Al-Hujurat itu. Gimana dikerjakan? Nah, Bapak sudah punya karton, Bapak sudah punya potongan kertas. Nanti gimana? Kalian akan mencocokkan mana yang hukum tajwidnya sesuai dengan pasangannya berikut ini. Setelah itu kan kalian tempel dengan menggunakan lem. Bisa paham? Bisa paham? Kalau sudah ditempel dan sudah ditemukan, nanti kelompok 1 pilih siapa yang akan mempresentasikan ke depan. Kelompok 2 juga nanti disampaikan, wah ini yang kami temukan. Setelah itu apa? Kalau sudah kita temukan, berarti kita sudah bisa mengetahui kenapa membaca surat Al-Hujurat 13 itu ada dipanjangkan dan ada dipendekkan. Paham itu? Paham itu? Pahimna. Paham itu? Pahimna. Dan berdiri dan kelompok 1 sebelah kanan Bapak, kelompok 2 sebelah kiri Bapak. Oh boleh, itu ya. Bentar dulu. Dah, sudah selesai semua? Kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Oke, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Nah, oke, sekarang tentu Bapak ingin melihat laporannya apa yang ditemui, apa yang ditemukan. Silakan kelompok 1 berdiri di sini dulu. Kelompok 1 silakan, 1 orang perwakilannya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hukum tajwid dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama, ya ayyuha mad jaiz mustafil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah wasyol tidak dalam satu kalimat. Nah, terima kasih. 1 ya. Ya ayyuha. Kenapa dipanjangkan? Itu
itu adalah mad jaiz. Kenapa panjangkan agak panjang tadi bacanya tadi kan? Ya ayyuhanna, ya panjang itu mad jaiz. Dah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan, dari cepat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa ingin memperlihatkan hasil diskusi. Ini hukum takbir dalam Al-Quran ayat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuha, mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah wasal tidak dalam satu kalimat. Ayyuhan nasu idgham syamsiyah karena ada alif lam atau lam tarik bertemu huruf nun. Ya, terima kasih. Cukup buat saja kan? Terima kasih ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kita kan sudah menemukan tajwidnya dalam Al-Quran tadi. Walaupun presentasinya sebentar, tapi Bapak paham kalian itu tidak semuanya memahami. Makanya kita dengarkan sekali lagi bacaan surat dari Al-Hujurat tersebut. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Nah, ada yang panjang tadi kan? Ada yang pendek kan? Nah, kalau demikian kita sudah bisa menemukan kira-kira inilah tadi yang bacaan kan? Nah, yang kita temukan dalam Al-Quran surat tadi, contohnya ya nomor 1. Nah, ada sini. Ini merupakan hukum tajwid dalam Al-Quran surat Al-Hujurat. Nah, karena kalian sudah menemukan surat Al-Hujurat tersebut, nah berarti setelah itu kita bisa membacanya dipanjangkan atau didengungkan. Paham Pak? Bisa paham? Nah, ada pertanyaan? Tidak. Berarti paham kan? Nah, oke. Kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Yang pertama, bahwa membaca Al-Quran itu dapat pahala apa enggak? Dapat pahala. Yang kedua, dalam surat Al-Hujurat itu ada namanya hukum tajwid. Tajwid itu cara membaca Al-Quran. Ada mad dibaca panjang, ada dibaca dengung. Nah, itu hukum tajwid dalam Al-Quran. Yang ketiga, bagaimana nanti kita bisa membaca Al-Quran itu di rumah dengan cara memakai hukum tajwid. Nah, Bapak sekalian, itu pelajaran kita hari ini. Nah, minggu depan ya. Minggu depan kita akan belajar apa? Tentang isi kandungannya lagi. Kok kita belajar Al-Quran ini? Surat Hujurat itu apa dia? Rupanya surat Hujurat ini adalah kita akan pelajari bahwa kita ini beragam. Ada laki-laki, ada perempuan, ada sukunya Minang, ada sukunya Jawa, ada bangsanya Indonesia, ada bangsanya Eropa. Nah, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang tinggi, ada yang rendah kan? Nah, itu namanya beragam namanya. Minggu depan kita akan mempelajari tentang isi kandungan dari surat Hujurat tersebut. Paham toh? Apakah kalian hari ini senang belajarnya? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Pak bertanya, apakah Bapak terlalu cepat menerangkan? Iya. Lambat kah? Iya. Paham kah? Tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. Tapi kalian paham? Nah, kalau demikian berarti hari ini kita sedang belajar. Tepuk tangan dulu semuanya. Nah, makanya dari itu kita tutup pertemuan bacakan Alhamdulillah.
Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.